Gimana lo cara menjawabnya? Oke. Mmm, kita perlu pahami bahwa saat kita tidur, kita menikmati beberapa tahapan-tahapan tidur. Hmm, Ada deep sleep, light sleep, dan REM sleep. Banyak orang yang mengira kalau tidur itu harus deep sleep semuanya. hmm. Tapi in reality, based on science, deep sleep itu porsinya sebetulnya sedikit. Deep sleep porsinya sedikit. Yes, jadi kalau kita ambil total sleep duration kita, deep sleep itu porsinya kurang lebih sekitar 13-23% doang. Dari Jadi 7 sampai 9 jam yes, ideal itu dari ya? berapapun durasi tidurnya. Oke, oke. Jadi nggak lama-lama banget. Hmm, Terus REM sleep yang sering disebut dengan fase tidur bermimpi itu sekitar 20-25%. hmm. Sisanya tidur kita itu didominasi sama light sleep. Oh. Tapi urut-urutannya gimana? Ketika kita memejamkan mata itu berarti light sleep dulu, Betul. selama berapa lama? Oke, jadi pada saat kita mulai masuk ke dunia tidur, tidur kita itu terjadi dalam cycles. Ah, It's called sleep cycles. mm-mm. Satu sleep cycle itu durasi sekitar 90 menit. Hmm, Nah, di awal-awal kita tidur, pada saat kita masuk nih ke sleep cycle yang pertama, kita masuk ke light sleep dulu. mm-mm. Dari light sleep, setelah itu kita masuk ke deep sleep, ya. Dari deep sleep kita beresin semua fungsi di deep sleep, kita keluar melalui light sleep lagi Ah, untuk masuk ke REM sleep. REM sleep adalah? Fase di mana kita bermimpi, Oke. tapi fungsi utama dari REM sleep itu adalah cognitive repair, emotional healing, segala hal yang berbau emotional itu terjadi pada saat kita bermimpi. Berarti hormon-hormon itu juga keluar untuk memperbaiki tubuh kita itu ketika REM sleep itu? Tergantung. Kalau hormon yang berhubungan sama fisik kayak growth hormone itu di deep sleep. I see. Kalau testosteron itu terjadi lebih banyak di REM sleep. Oke, oke. Kemarin gue sempat ngobrol sama Coach Pasha juga, makanya Yes. kalau kurang tidur, testosteron jadi nggak bisa maksimal untuk keluar dan bekerja. Tiba-tiba udah langsung ganti kortisol aja gitu. Oh, A+an. in simplification way, yes. Oke. Jadi itu siklus pertama. Tapi sepanjang kita tidur, bentuk sleep cycle-nya itu tidak seragam. Hmm. Orang dewasa perlu sekitar 4-6 sleep cycle. Kalau satu sleep cycle itu sekitar 90 menit, 4 sleep cycle berarti 6 jaman. Hmm. Itu sebabnya kenapa durasi 6 jam itu merupakan durasi minimal yang bisa orang dewasa lalui untuk tidurnya. Hmm. Jadi kalau bisa jangan sampai di bawah 6 deh. Oke. At least 6 jam. Oke. Nah, siklus pertama, terus kita masuk ke siklus kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tapi, as we progress through the night, setelah kita masuk ke siklus pertama, siklus kedua, dua siklus pertama ini itu didominasi sama deep sleep. Hmm. Yang artinya apa? Di dua siklus pertama, which is 3-4 jam pertama, reparasi fisik kita itu terjadi secara dominan. Hmm. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang setelah tidur 3-4 jam, bangun tidur badannya seger. Hmm. Karena reparasi fisik sudah terjadi secara besar-besaran. Tapi reparasi mental dan emosional belum. I see. Itu terjadi di paruh kedua. Jadi kalau misalnya tidur itu kita bagi jadi dua segmen gitu ya. Ya. Segmen pertama itu fokusnya adalah reparasi fisik. Hmm. Segmen kedua fokusnya adalah reparasi mental dan emosional. Hmm. Jadi kalau kita hanya dapat segmen yang pertama nih, bangun tidur seger. Segar. Tapi rasa empatinya turun. Ya. Dan gangguan mental ataupun stres lebih mudah karena kita nggak dapat segmen keduanya. Yes. Wow, gue baru tahu itu. Yes. Wow, thank you so much for sharing ya. Jadi Pleasure. kalau misalnya 3-4 jam ngerasa badan seger, iya badan lu doang yang seger. Yes, Tapi betul. mental lo, kognitif lo belum pulih, belum melewati Belum masa. cukup pemulihannya. Ya, belum cukup masa pemulihannya. Jadi